Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran sedunia ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah saya haturkan, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, saya cintai, untuk pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai ahkamun nuni sakinah wa tanwin wathani ya. Yang pertama kita sudah bahas mengenai apa itu hukum bacaan idhar, kemudian kita ke hukum yang kedua yang wathani, yang kedua itu adalah hukum bacaan idgham. Sebelum ke pembahasan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan pemahaman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni sakinah wa tanwin. Ahkamun nuni sakinah wa tanwin menjelaskan hukum bacaan nun yang mati, wa tanwini dan tanwin ya. Yang kedua itu kita akan bahas mengenai hukum bacaan idgham. Wathani idghamum bisittatin atat fiyarmiluna indahum qathabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'allima ya. Wathani utawi nomor loro, wathani utawi nomor dua secara bahasa Indonesianya ya. Wathani utawi nomor loro iku idghamun jeneng idgham bisittatin kelawan 6 huruf. Jadi huruf idgham itu jumlahnya ada 6 ya, yang terkumpul dalam lafadz fiyarmiluna. Fiyarmiluna itu ya, yarmiluna itu ada ya, kemudian ro, kemudian mim, lam, wawu dan nun ya. Jadi terkumpul dalam lafadz yarmiluna itu seperti itu ya. Jadi hukum idgham hurufnya ada 6. Kalau dalam kajian kitab Hidayatus Sibyan, emang yang namanya apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 5 ya. 1 idhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iqlab, ikhfa ya. Tapi kalau di kajian kitab Tuhfatul Atfal itu ada 4 ya. 1 idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Sebenarnya sama saja, cuma ya di idgham ini dibagi menjadi 2. Kalau di Hidayatus Sibyan, kalau di sini cuma dibagi 1 saja ya. Disebutkan 1 itu sebenarnya sama saja. Terus seperti itu ya. Lakinnaha qismani qismun yudghama, bahwa hukum bacaan idgham ini dibagi menjadi 2 lah ini ya. Jadi hanya disebutkan 4, tetapi idghamnya itu ada 2. Itu seperti itu. Qismani qismun yudghama ya, dibagi menjadi 2. Yaitu apa? Fihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Yang pertama yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf biyanmu. Biyanmu ulima, biyanmu, yanmu cara bahasa ya, yanmu ya, mim, nun, wawu ada 4 ya. Tadi yarmiluna hurufnya kan ada 6 ya kan, ya, ro,
kemudian mim, lam, wawu, nun. Nah, kemudian kita ambil 4 dulu. Yang 4 itu masuk dalam kategori hukum bacaan idgham bi ghunah. Ya, yang namanya idgham itu artinya itu memasukkan. Ya, kalau bi ghunah itu mendengung. Jadi idgham bi ghunah yaitu memasukkan dengan cara mendengung. Itu seperti itu. Oke ya. Huruf idgham bi ghunah ada 4, ya, mim, nun, wawu, terkumpul dalam lafaz yanmu. Ya, mim, nun, wawu. Nah, seperti itu. Kalau secara istilahnya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, ya, orang ketemu kabeh salah siji gitu ya, ya, nun, mim, wawu, maka wajib dibaca idgham bi ghunah, memasukkan dengan syarat mendengung. Contohnya ya, saya kasih contoh nahwu, ya, nahwu itu contoh. Mayyaqulu. Nah, itu man ada nun mati, ya, nun mati bertemu dengan huruf ya. Karena ya itu masuk dalam kategori yanmu tadi, ya, nun bin wawu, maka wajib dibaca idgham bi ghunah, memasukkan. Jadi nunnya itu dihilangkan, diidghamkan ke huruf yang kedua yaitu huruf ya. Mayyaqulu itu seperti itu saudara. Ya, ini namanya idgham bi ghunah, memasukkan dengan cara mendengung. Itu kan mendengung ya. Enggak man yaqulu itu jelas namanya. Itu salah. Tapi harus yaqulu. Lah ketika mendengungkan, mengidghamkan itu panjangnya 2 ketukan. Tak tak. Seperti 2 harokat lah ya. Yaqulu. Itu seperti itu. Ya, tetapi di sini ada pengecualian saudara, ya, illa idza kana bikil matin fala tudkhim kadunya tsumma shinwanin tala. Ya, ada pengecualian di sini apabila ya ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 yanmu ini tadi, ya, itu dalam satu kata. Ya, berarti di sini kan karena bikil matin dalam satu kalimat sebenarnya ya, kalau kalimat itu kan panjang ya, contohnya alhamdulillahirabbil alamin itu satu kalimat. Tapi kalau sekata ini kan contohnya dunya, ya, ad-dunya itu sekata. Dunya itu sekata. Nah, jadi kita rubah berarti perkataan yang sudah menjadi kapra-kapra jadi umumnya menjadi satu kata, bukan lagi satu kalimat. Terus seperti itu ya. Oke. Illa idza kana bikil matin fala tudkhim kadunya tsumma shinwanin tala. Kecuali apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 dalam satu kalimat, ya. Kalimatnya diganti menjadi kata dalam satu kata, maka wajib dibaca idhar, gak lagi dibaca idgham. Ya, kalau idgham bi ghunah itu 2 kata. Man yakulu, man itu sendiri, yakulu itu sendiri. Man utawi sahabat-sahabat iku yakulu ngucap sapa man. Itu kan 2 kata. Ya, makanya diidghamkan mayyaqulu itu seperti itu. Ya, tapi di sini ila bikin matin. Ya, kecuali ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini dalam satu kata. Contohnya nahwu ya. Ad-dunya, dunya itu satu kata. Artinya apa? Ad-dunya kan dunia kan? Dunia itu satu kata. Lah ini biar apa? Biar tidak menyamai dengan huruf mudha'ah. Huruf mudha'ah itu huruf yang ain fi'ilnya itu berupa sama. Contohnya madda, hasilnya kan madada. Ain dengan lam fiilnya itu sama hurufnya. Gitu ya. Madda, madada contohnya ya. Berarti kan ain fiilnya itu sama. Dan nanti kalau ini enggak dibedakan, nanti dikiranya itu huruf mudha'ah. Ya, fi'il mudha'ah itu seperti itu ya. Fi'il mudha'ah itu kan kata fa'ala ya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Itu kan contohnya madda. Kan dalnya 2 itu, madda asluhu madada. Lad ad-dunya, dunia nunnya yang pertama mati bertemu dengan huruf ya. Wanggar ad-dunya ini untuk membedakan antara huruf ya ini tadi apa namanya
lafadz mudha'ah, lafadz mudha'ah, makanya ini dibaca idhar. Idharnya maka diwajibkan, namanya idhar wajib. Terus seperti itu ya. Ad-dunya, nggak boleh ad-dunya, salah. Ya, agar apa? Tadi tidak serupa, tidak menyerupai dengan lafadz mudha'ah. Lafadz mudha'ah itu lafadz yang ain dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sama. Terus seperti itu. Maksudnya begitu ya, untuk membedakan. Terus seperti itu. Contohnya tadi ad-dunya, kemudian ada sinwanin. Nanti kita akan saya kasih contoh di akhir nanti ya. Lah kemudian hukum bacaan yang kedua tadi kan yarmiluna, hurufnya ada 6, bisitatin atas, fi yarmiluna ya ro mim ya, mim kemudian apa, lam wawu ya, nun ya, ya ro mim lam wawu nun, yarmiluna itu ya, yarmiluna. Nah, tinggal 2 huruf yaitu lam dan ro. Itu masuk dalam kategori apa? Wathani idghamum bi khairi gunnah fil lami warasumma karironnah, gitu ya. Wathani idghamum bi khairi gunnah fil lami warasumma karironnah. Nah, jadi yang kedua hukum bacaan idgham ini namanya idgham bi ghairi gunnah. Kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan itu namanya idgham bila gunnah. Bila gunnah berarti tanpa, bi ghairi juga sama. Ya, sebenarnya itu sama. Cuma ketika anak-anakku semuanya ya, ketika saya ngasih soal dan sebagainya untuk pembelajaran di kelas, kalian ketika saya kasih soal hukum bacaan idgham bi gunnah dibagi menjadi berapa? Menjadi 4 ya. Ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa, ada 4 kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau saya menyebutkan kajian kitab Tutfatul Atfal. Kemudian idgham dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Terus seperti itu. Walaupun itu sebenarnya sama tapi kurang pas ketika saya menyebutkan kajian kitab Tutfatul Atfal itu seperti itu. Ya Mbak ya, itu seperti itu. Dia harus sesuai. Lah ini bagaimana? Ya, kadang sama gitu ya. Materi yang disampaikan kemudian kalian menjawab kok pas, tetapi kalau tidak sama dengan materi yang saya sampaikan, itu saya mengajarkan bahwa kalian itu harus mencari ilmu yang bersanad ya. Kalian bolehlah mencari di mana-mana, tapi ketika kalian mencari nggak ada gurunya, nanti gurunya sama siapa ditanya itu. Makanya pentingnya mencari ilmu itu bersanad, itu seperti itu ya, seperti itu ya. Oke. Wathani idghamum bi khairi gunnah fil lami warra summa karironnah ya. Yang kedua namanya idgham bi khairi gunnah, yaitu apabila ada lam atau ro ya, sebelumnya itu ada nun atau tanwin ya. Ini wajib dibaca idgham bi ghairi gunnah. Idgham memasukkan bi ghairi gunnah tanpa mendengung. Jadi memasukkan tanpa mendengung. Kalau yang pertama dengan cara mendengung, yang kedua dengan cara tidak mendengung. Oke, nahwu ya. Milladunhu, milladunhu dimasukkan betul, nunnya hilang. Langsung ke huruf lamnya. Milladunhu, tetapi tidak digunakan, tidak mendengung. Enggak salah, tapi milladunhu itu seperti itu. Kemudian yang ro mil rabbihim, langsung ke huruf ro-nya, nunnya dihilangkan karena diidghamkan. Itu seperti itu. Oke ya, silakan untuk ini kalian bisa lihat ya, saya kasih contoh ya. Untuk yang pertama ya, itu ada lafadz mayyaqulu. Ya, kita ke contoh hukum bacaan idgham bi gunnah dulu. Mayyaqulu, mayyaqulu. Nah, ini 2 kata, man sendiri, yaqulu sendiri. Terus seperti itu. Kalau dalam 1 kata itu nanti namanya idhar wajib. Itu di bawah contohnya ya. Mayyaqulu, man, yaqulu. Nah, harus diidghamkan. Kemudian yang tanwin, barqi yaj'aluna, barqi yaj'aluna, barqi
dua harokat, barqu yaj'aluna, terus seperti itu. Nah itu apa asbabnya itu karena apa? An-nunus sakinatu wa tanwinu indal ya. Ya, ada nun mati dan tanwin indal ya. Indal itu sesudah ya, indal ya itu sesudah huruf ya. Itu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, contoh dari huruf nun, yanmu, nun berarti nun ya, min nudhofah ya, min nudhofah, itu seperti itu. Kemudian yang tanwin, yauma idzin na'imah, oke, itu seperti itu. Asbabnya an-nunus sakinatu wa tanwinu ngindal nun, itu seperti itu. Kemudian yang mim, mimman mana'a, seperti itu ya. Kemudian yang tanwin masalamma ya, masalamma, itu seperti itu. Kemudian yang wawu miwalin. Nah, kemudian yang tanwin ghisyawatu walahum, tanwinnya enggak ghisyawatun walahu, bukan, tapi ghisyawatu walahum, masuk ke huruf wawunya, itu seperti itu. Oke, kemudian contoh idhar wajib ya, idhar wajib dunya ya, shinwan, qinwan, ngunwan. Lah, idhar wajib ini itu hanya ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Itu seperti itu ya, hanya ada 4 tempat seperti itu ya. Kemudian idham bilahunah, contoh idham bilahunah kalian bisa lihat, walakilla, don mati bertemu dan huruf lam, gak boleh diidghamkan ya, walakilla, itu seperti itu ya. Kemudian yang tanwinnya hudal lil muttaqin, itu seperti itu. Sebabnya apa? An-nunus sakinatu wa tanwinu ya indal lam, itu seperti itu. Kemudian yang huruf ra mirabbihim, nah kemudian min thamaratir rizqa, itu yang tanwin, itu seperti itu ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya bahwa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yarmiluna, maka dibagi menjadi 2 qismani, qismun yudghama. Yang pertama yaitu idgham bi ghunah, yang kedua idgham bila ghunah. Dan yang idgham bi ghunah ini ada pengecualian, illa idza kana bikil mating fala tudkhim kadunya tsumma sunwanin ta'ala. Pengecualian apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 yanmu ini tetapi dalam satu kata, maka wajib dibaca idhar. Idharnya namanya idhar wajib. Tuh seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika cukupkan, nanti kita akan lanjut ke pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan saya bahas mengenai hukum bacaan ikhfa ya, dan iklab, seperti itu. Oke, mari kita tutup untuk pembahasan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas dan sebagainya. Semata-mata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.